Mbah Karmo. Laki-laki tua itu tampak termenung duduk di atas kursi yang terbuat dari bambu. Wajahnya lusuh dengan jenggot yang sudah mulai memutih. Dia hidup sebatang kara karena sampai sekarang Mbah Karmo belum juga mau menikah. Itu bukan karena tanpa alasan. Lamunannya tertuju kejadian 50 tahun yang lalu. Kejadian yang tak akan pernah ia lupakan sampai saat ini. Ia tak menyangka akan mengalami hal kesialan dalam hidupnya. Sebenarnya, Mbah Karmo merupakan anak dari salah satu warga desa yang amat tersohor. Ayahnya, yang kebetulan adalah seorang petani sukses. Tanahnya ada di mana-mana. Tak hanya itu, ayahnya juga mempunyai 20 ekor sapi dan beberapa kerbau. Awalnya, kehidupan mereka sangat bahagia dan bisa dibilang keluarga yang cukup harmonis. Hingga pada suatu hari datanglah seorang janda muda, Nyi Sutri. Biasa wanita itu dipanggil. Sosoknya yang cantik dan montok. Tak heran banyak jadi rebutan para kaum Adam. Awal pertemuan dengan ayahnya adalah awal kesialan dan kesengsaraan dalam hidupnya. Nyi Sutri mulai rajin menemui ayahnya dengan alasan berbagai macam. Lambat laun, ayahnya mulai tergoda janda montok itu. Ayahnya yang tak mau membohongi istrinya mengutarakan isi hati untuk meminang dan menjadikan istri yang kedua. Nyi Lastri, yang sebagai istri pertama yang tak lain ibu dari Mbah Karmo, hanya bisa menangis dan mau tak mau menerima keputusan suaminya itu. Mungkin ini sangat berat untuk dijalani, tapi Nyi Lastri adalah sosok penyabar. Dia memilih memendam rasa kecewanya. Akhirnya pernikahan itu pun terjadi. Mbah Karmo yang waktu itu masih berusia 7 tahun masih belum mengerti kenapa ayahnya mengadakan acara pernikahan untuk yang kedua kalinya. Yang ia mengerti hanya perkataan ibunya kalau ia akan mempunyai ibu dua. Beberapa bulan, ibu barunya itu sangat baik terhadap Karmo kecil. Bahkan sudah dianggap menjadi anaknya sendiri. Hingga tiba tahun kedua pernikahan Nyi Sutri dan Ayah Karmo. Ayah Karmo mendadak mulai sakit-sakitan hingga mengalami kelumpuhan. Sikap Nyi Sutri mulai berubah terhadap ibu dan Karmo kecil. Nyi Sutri selalu semena-mena dan suka memerintah. Hingga akhirnya Ayah Karmo pun menemui ajalnya. Ayah Karmo pun meninggal. Usut punya usut, Ayah Karmo meninggal karena sudah meminum racun dari istri keduanya itu, yaitu Nyi Sutri, yang dicampurkan pada teh. Itulah cara Nyi Sutri menghabisi nyawa suaminya secara perlahan-lahan. Hanya dengan cara itulah Nyi Sutri bisa memuluskan rencananya. Rencana yang sudah dipersiapkan secara matang hingga sulit untuk orang lain mengetahuinya. Merebut semua harta yang dimiliki Ayah Karmo. Itulah alasan kenapa Nyi Sutri berbuat senekat itu. Ibu Karmo, yaitu Nyi Lastri, yang tak sengaja mendengar pembicaraan Nyi Sutri dengan kakak kandungnya, segera lari menuju kamar. Tak disangka, Nyi Sutri mengetahui kalau Nyi Lastri sudah mendengar pembicaraan mereka. Karena takut kalau rahasia terbongkar, Nyi Sutri segera mendatangi dukun sakti langganannya dari desa sebelah. Nyi Sutri pun menyuruh
dukun langganannya untuk mengirim guna-guna berupa penyakit kulit yang mematikan. Kulitnya mengelupas, mengeluarkan nanah dan darah yang berbau amis dan bercampur rasa gatal yang amat sangat. Tak hanya Nyi Lastri, Karmo kecil pun ikut merasakan penyakit yang menjijikan itu. Beberapa hari, mereka ditempatkan di kamar paling belakang, kamar yang begitu gelap. Kedua kaki mereka dipasung, makan minum seadanya, itu pun 1 hari 2 kali. Banyak tikus berkeliaran, tak jarang tubuh mereka digigit hewan pengerat itu. Penyiksaan itu berlangsung hingga beberapa bulan, yang membuat tubuh Nyi Lastri dan Karmo menjadi kurus kering. Hingga pada suatu hari, bau yang keluar dari kulit mereka semakin lama semakin mengeluarkan bau busuk, hingga mengundang lalat menghampirinya. Bukannya kasihan, Nyi Sutri dengan rasa tak bersalahnya tega menyebar fitnah ke warga kalau penyakit itu bisa menular ke siapa saja yang mendekatinya. Nyi Sutri juga bilang kalau penyakit yang diceritanya adalah karma dari Tuhan dan bisa berakibat buruk kalau Nyi Lastri masih tinggal di desanya. Warga yang sudah terhasut omongan Nyi Sutri beramai-ramai mengusir, mencemooh, hingga melambari mereka dengan kerikil dan batu. Nyi Lastri dan Karmo kecil berjalan tertatih-tatih. Dia menangis di sepanjang jalan. Tak ada lagi orang yang mau membantu mereka. Jangankan menyapa, melihat saja mereka sudah merasa jijik. Siang pun berganti malam. Tak terasa, mereka sudah jauh meninggalkan desa mereka. Karmo kecil merintih karena perutnya yang keroncongan. Nyi Lastri yang tak punya bekal apa-apa hanya bisa menenangkan anaknya untuk menahan lapar. Akhirnya mereka menemukan aliran sungai yang cukup jernih. Karmo kecil pun segera meminum air sebanyak-banyaknya hingga perutnya terasa kenyang. Hari pun mulai gelap. Mereka berdua memutuskan untuk istirahat di atas batu besar yang ada di pinggir sungai. Dengan air mata yang berlinang, Nyi Lastri memeluk erat tubuh anaknya yang semakin kurus. Nyi Lastri hanya bisa pasrah dan berdoa agar Nyi Sutri segera mendapatkan hal yang setimpal. Pagi pun tiba. Karmo kecil segera bangun dan mandi. Setelah itu, mereka membersihkan diri dan mereka melanjutkan perjalanan yang tak tahu mau kemana. Hingga perjalanan mereka sampai di sebuah gubuk kecil di tengah hutan. Gubuk yang terbuat dari bambu beratapkan rumbai. Dengan mengucap salam, Nyi Lastri mencoba meminta bantuan penghuni gubuk kecil itu. Tak disangka, dari dalam gubuk terdengar suara orang membuka pintu. Terlihat sosok tinggi besar bersorban sambil tangannya memegang sebuah tasbih, mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam gubuk. Disuguhkanlah singkong rebus dan air putih. Karmo yang sudah beberapa hari tak makan tampak menyantap dengan lahapnya singkong rebus itu. Sehabis makan, disuruhlah mereka beristirahat. Selang beberapa jam kemudian, mereka pun bangun dengan perasaan yang lebih baik. Malam harinya, Nyi Lastri begitu senang karenanya orang itulah yang tampak mau menerima kehadirannya.
Berapa hari sudah mereka tinggal di gubuk kecil itu. Setiap tengah malam, Nilastri dan Karmo kecil disuruh mandi air dari sebuah gentong yang penuh dengan bunga setaman. Sebelum mandi air itu, dibacakan doa-doa terlebih dahulu. Selang beberapa minggu kemudian, penyakit kulit yang mereka derita pun berangsur membaik dan mulai sembuh. Tak hanya itu, orang bersorban yang merahasiakan identitasnya juga mengajari Karmo mengaji dan sholat. Suatu malam, Nilastri dipanggil dan disuruh duduk. Disitulah lelaki bersorban itu membacakan doa-doa dan memberi banyak wejangan, kata-kata yang tak pernah dilupakan oleh Karmo. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Setelah menitip pesan pada Karmo dan Nilastri, orang itu pun pergi entah kemana. Orang itu berpesan dan menyuruh Karmo untuk tetap tinggal di gubuknya itu. Singkat cerita, setelah 13 tahun, Karmo tumbuh menjadi remaja yang gagah dan mandiri. Dia meminta izin kepada ibunya untuk menengok keadaan Nyisutri dan rumah tempat tinggalnya dulu. Tak disangka, rumahnya yang dulu ia tempati kini berubah menjadi tempat perkantoran yang luas. Kata penduduk sekitar rumah itu telah dijual kakak kandung Nyisutri beserta aset-aset tanah. Nyisutri sendiri mendekam di penjara karena telah membunuh kakaknya yang telah merebut dan menjual tanah milik keluarga Karmo. Pertumpahan darah antar saudara telah terjadi gara-gara sifat manusia itu sendiri, yaitu keserakahan. Ternyata dukun suruhan Nyisutri pun telah tewas saat sedang melakukan ritual di salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Konon, sang dukun tewas tersambar petir saat mencoba naik sampai ke puncak gunung. Mayatnya hitam legam dengan mata yang melotot. Karmo berusaha ikhlas dan legowo, bisa menerima, karena semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diajarkan pria bersorban. Karmo dan ibunya memilih untuk hidup sederhana dan lebih mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Karena dengan itu Karmo lebih tenang menjalani hidup. Pria bersorban tak hanya menjadi malaikat penolong dalam hidupnya. Beliau pun menjadi guru dan banyak mengajarkan banyak hal tentang arti kehidupan. Sampai sekarang, Karmo masih bertanya-tanya siapa pria bersorban itu, dan terkadang ia juga rindu dan ingin menemuinya. Selang beberapa tahun kemudian, ibunya meninggal dunia karena usianya yang telah lanjut. Lagi-lagi, Karmo harus menerima kenyataan pahit ini. Kini tak ada lagi orang yang menemani hari-harinya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.